Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan yang pertama Amelia Arta Rahayu, yang kedua Fuad Khalis Mahmud, yang ketiga Nurul Artiariska Rahma. Di sini kami akan menyajikan presentasi mengenai materi tujuan perencanaan dan pembelajaran. Tujuan perencanaan dan pembelajaran terbagi 4. Di sini ada minornya. Pertama ada teori tujuan perencanaan dan pembelajaran, ada konsep perencanaan dan pembelajaran, ada permasalahan, dan ada solusi. Yang pertama, teori tujuan perencanaan dan pembelajaran. Teori adalah abstraksi dari realitas. Teori sendiri terdiri dari sekumpulan prinsip dan definisi yang secara konseptual mengorganisasikan aspek-aspek dunia empiris secara sistematis serta berbagai macam asumsi. Perencanaan pembelajaran yang akan dirancang dan direncanakan memerlukan teori untuk merancangnya agar rencana pembelajaran yang disusun benar-benar dapat memenuhi harapan dan tujuan pembelajaran. Karena itulah teori yang mendasarinya ada 2, yaitu teori belajar deskriptif yang tujuan utamanya yaitu menjelaskan proses belajar, dan teori pembelajaran preskriptif yang tujuan utamanya menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Dalam hal ini maksudnya adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Brunner, seorang tokoh belajar aliran kognitif, mengemukakan bahwa teori belajar itu bersifat deskriptif dan teori pembelajaran itu bersifat perspektif. Misalnya, teori belajar memprediksi berapa usia maksimum seorang anak untuk belajar penjumlahan, sedangkan teori pembelajaran menguraikan bagaimana cara mengajarkan penjumlahan. Belajar dapat diartikan bahwa pengalaman yang diperoleh dapat mengubah tingkah laku, sedangkan mengajar proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dapat diperoleh oleh siswa secara sadar. Dalam hal ini, psikologi atau teori belajar yang selalu dikaitkan dengan ruang lingkup pendidik yang harus diperhatikan sisi kognitif, afektif, dan psikomotor dalam mengajar siswa. Konsep perencanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, sedangkan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Konsep perencanaan pembelajaran dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, perencanaan pembelajaran sebagai teknologi. Yang kedua, perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin. Yang keempat, perencanaan pembelajaran sebagai sains. Yang kelima, perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses. Yang keenam, perencanaan pembelajaran sebagai sebuah realitas. Butir-butir isi perencanaan pembelajaran yaitu: yang pertama, tujuan apa yang diinginkan dalam suatu perencanaan pembelajaran, program apa dan layanan apa yang akan diberikan. Yang ketiga, tenaga manusia, dalam hal ini pendidik dan peserta didik. Yang selanjutnya, keuangan, finansial, yang sangat penting juga diperhatikan. Yang kelima, bangunan fisik seperti tempat belajar, gedung-gedung belajar, kelas, dan lainnya. Yang selanjutnya, struktur organisasi, dan yang terakhir yaitu konteks sosial dan elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan. Permasalahan guru. Yang pertama, guru masih kesulitan dalam pemahaman dan penerapan perangkat pembelajaran. Yang kedua, guru masih kesulitan pemilihan model pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, rendahnya motivasi guru menggunakan model pembelajaran. Yang keempat, kreativitas guru yang rendah. Yang kelima, sarana yang kurang mendukung.
Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis model dengan baik, sehingga ilmu yang kita dapat